without you. Om Swastiastu, selamat bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran. Ya, ada baiknya kalian tahu dulu apa itu pengukuran. Kalian perhatikan gambar ini. Ini seorang bapak sedang merancang pembuatan bangunan rumah. Nah, di sini ada bapak-bapak juga yang sedang melakukan pengukuran. Ya, dia membentangkan meteran. Ya, sekarang kita pikirkan bersama-sama apa itu pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai suatu besaran dengan nilai satuan besaran yang telah ditentukan. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini mistar untuk mengukur besaran panjang. Ini namanya jangka sorong juga untuk mengukur besaran panjang. Ini neraca untuk mengukur besaran massa. Sedangkan ini stopwatch untuk mengukur besaran waktu. Nah, kalian perhatikan sekarang. Ibu masuk ke besaran panjang. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas besaran panjang. Ya, yang pertama besaran panjang dengan menggunakan mistar. Kalian perhatikan, ini gambar sebuah mistar. Terus di bawahnya diisi sepotong kayu. Ya, ujung kiri dari kayu diletakkan pada titik 0 mistar. Ya, tepat ditaruh di titik nolnya. Kemudian kalian ukur kayunya, kalian baca skala yang ditunjukkan oleh ujung kayu sebelah kanan di sini. Kalian perhatikan dengan baik. Nah, ini sudah dikasih garis tebal di sini. Ya. Sebelum kita mulai menghitung, ada baiknya kita tahu dulu berapa sih skala terkecil dari mistar. Ya. Yang biasa dikenal dengan NST, nilai skala terkecil. Itu bisa dicari dengan menggunakan, kalian lihat di sini, mau loncat ke sini ya, berarti satu stripnya ini kalian bagi dengan jumlah strip yang ada dari 0 sampai 1. Ya, berarti satu strip ini dibagi dengan 10 strip sampai di angka 1 ini. Ya. 1 dibagi 10 itu sama dengan 0,1 cm. Berarti setiap strip bernilai 0,1 cm. Sehingga kalian bisa membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh kayu ini nih, sama dengan ini angka 3-nya sudah kelihatan, berarti satu stripnya 0,1, berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 sampai di sini. 3,6, 3,7. Maka hasil pengukuran dengan menggunakan mistar dapat ditulis dengan 3,7 cm. Ya. Kemudian, ya, setelah kita mengetahui hasil pengukurannya, kita juga ada baiknya mencari dulu ketelitian dari alat ukurnya, yang biasa dikenal dengan delta X, di mana delta X itu sama dengan setengah kali NST-nya. Ya. Berarti setengah kali, kita udah dapat tadi
NST mistar 0,1 berarti setengah kali 0,1 cm. Itu sama dengan 0,05 cm. Jika kalian melakukan 1 kali pengukuran, maka kalian bisa melaporkan hasil pengukuran yang kalian peroleh dengan X sama dengan X0 plus minus delta X. Ya, X itu adalah hasil pengukuran. Ya, hasil pelaporan pengukuran. Sedangkan X0 hasil pengukuran yang ditunjukkan tadi, yang 3,7 itu. Masukkan 3,7-nya di sini. Kemudian plus minus, masukkan. Delta X-nya diambil dari sini. Dari setengah NST-nya. 0,05 cm. Sehingga X sama dengan 3,7. Nah, karena ini ketelitian mistar 0,05 berarti 2 angka di belakang koma ya. Yang angka di depannya juga harus mengikuti, harus dibuat 2 angka di belakang koma juga. Sehingga yang 3,7 tambahkan 0 lagi 1. Sehingga 3,70 plus minus 0,05 cm. Gimana anak-anak? Sudah mulai paham? Nah, sekarang besaran panjang yang kedua. Kita akan menggunakan alat ukurnya yang namanya jangka sorong. Ini gambar jangka sorong. Kalian perhatikan, jangka sorongnya punya rahang. Nih, namanya rahang bawah yang bisa digeser-geser rahangnya yang ini. Ini yang sini rahang tetapnya. Ini rahang atas, ini yang tetap. Ini yang bisa digeser-geser juga ya. Nah, skalanya kalau jangka sorong dia punya 2 skala. Yang ini namanya skala utama. Ya, yang atas bawah ini. Nah, di geser-geser ini, di rahang geser-geser ini juga ada skala. Nanti untuk lebih jelasnya ada yang namanya skala nonius ya. Ini mungkin gambarnya kurang jelas ya. Nah, ditambah di sini. Nih, ini skala utamanya ya. Kemudian yang ini skala noniusnya. Nih, yang ditunjukin di sini. Ya. Kalian perhatikan skala noniusnya. Kalau jangka sorong ada 3 jenis. Ini yang pertama. Dia skala noniusnya dari 0 sampai 10. Ada 10 strip. Untuk mencari skala terkecilnya, itu bisa dicari dengan menggunakan nih. Dari 0 sampai ke sini loncatnya 1 ya. Berarti 1 dibagi dengan jumlah strip yang ada di skala noniusnya. Kalau ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya dibagi 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 milimeter. Hati-hati. Mili sekarang dia, milimeter. Kalau tadi di mistar senti. Ya. Jangka sorong milimeter. Sudah. Ini gambar yang berikutnya, kalian perhatikan. Berbeda dia. Kalau di sini skala noniusnya dia dibagi menjadi 10 strip, yang di sini dibagi menjadi 20 strip. Kalian perhatikan baik-baik perbedaannya. Ya, dibagi menjadi 20 berarti N-nya sekarang dibagi 20. Sehingga untuk mencari nilai skala terkecilnya, sekali loncat dari 0 ke strip ini maksudnya, berapa nilainya? Bisa dicari dengan 1 per N-nya. N-nya itu adalah jumlah strip yang ada di skala nonius. Ini kalau gambar ini, dia skalanya 20. Sehingga 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Nah, ini untuk gambar yang ketiga. Kalian perhatikan, skala noniusnya tambah banyak ini stripnya. Ya.
Jika dihitung ini stripnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari 0 sampai 1 ada 5 strip. Ini sampai 10, ya kan? Ini 9, 10. Sampai 10 berarti 5 kali 10 berarti N-nya ada 50. Sehingga untuk mencari nilai skala terkecilnya dapat dicari dengan 1 dibagi dengan 50. Jumlah strip yang ada di skala Nonius. Itu sama dengan 0,02 mm. Ya. Sehingga hasil pengukurannya, ya ini Ibu kasih contoh 1 untuk yang NST 0,02 mm. Caranya membaca hasil pengukuran skala utama. Nih, skala utamanya tadi yang ada di atas nih, yang tidak bisa digeser-geser. Skala ditambahkan dengan skala Nonius, berarti nih yang di bawah ya. Nah, ya, skala utama, cari dulu skala utamanya, 0 ada di titik ini kan? Ini yang pertama, berarti kita baca dulu. Dia ada di 1, 2, 3. Berarti 0,3. Ingat ini senti satuannya. Ya kan? 0,3 sentimeter. Ditambah. Sekarang cari. Nih. Tanda merah ini menandakan skala Nonius berimpit dengan skala utama. Kalau nggak ngerti berimpit, dia hampir membentuk garis lurus. Menyatu antara skala yang ada di skala Nonius dengan skala yang ada di skala utama. Ya. Sudah Ibu beri tanda. Ini dia di tanda merahnya. Kita hitung sekarang. Ada di berapa dia? Kalau ini 5, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tambah lagi 36, 37, 38, ya kan? 38 dikalikan dengan NST-nya 0,02 mm. Satuannya perhatikan. Skala utamanya sentimeter. Skala Noniusnya milimeter. Jadi harus disamakan dulu. Kita jadikan dulu sentinya diubah ke dalam mili. Sehingga 0,3 dijadikan mili, hasilnya sama dengan 3 mili ditambah dengan nih 38 kali 0,02 sama dengan 0,76 mm. Jadi 3 ditambah 0,76 hasilnya sama dengan 3,76 mm. Ya. Berarti skala yang ditunjukkan, ini tanda merah ini, skala yang ditunjukkan itu hasilnya sama dengan 3,76 mm. Nah, kita anggap sekali kita melakukan pengukuran ini, baru sekali ya. Sehingga pelaporannya untuk hasil pengukuran tunggal dapat dilaporkan X sama dengan X0 plus minus delta X. Ya, X0 tuh hasil pengukuran yang sudah dibaca tadi. 3,76 terus plus minus delta X-nya sama dengan setengah kali NST-nya. Kalau setengah dari 0,02 sama dengan 0,01 mm. Ya, sehingga penulisannya seperti ini untuk melaporkan.
X sama dengan 3,76 plus minus 0,01 mm. Kita lanjut dengan pengukuran menggunakan micrometer skrup. Kalian perhatikan gambar. Ini namanya micrometer skrup. Ini ada sebuah benda ditaruh di ujung gesernya. Kemudian ini namanya skala noniusnya, mungkin yang lebih besar lebih tunjuk yang ini ya. Ini diputar dia untuk mengencangkan sampai bunyi nanti tik gitu. Baru berhenti. Nah, misalkan benda ini yang diukur menunjukkan hasil pengukurannya begini. Sekarang kita belajar membaca sama-sama ya. Ini dulu kita cari NST-nya. Skala yang ada di skala nonius itu dari angka 0 sampai 50 yang ditunjuk nih ya. Dari angka 0 sampai angka 50. Ini kalau diputar ada di belakang layar dia jadinya nih. Sekali putar. Nah, kalau sekali putar dia dari angka 0 sampai ke sini dia nak. Nah, nih ada tengah-tengah nih garis yang di bawah nih. Baru sampai ke sini dia. Ya. Kalau diputar lagi sekali, 2 kali putar kan 100 jadinya. Baru dia pindah dari 0 ke angka 1 ini. Sehingga skalanya dari 0 ke angka 1 ini berarti harus mengalami 2 kali putaran di 100. Sehingga untuk mencari NST-nya 1 per N. Berarti 1 dibagi 100. Ya kan? Untuk mencari pindah dari 0 ke 1. Kan 2 kali putar 50 tambah 50 jadinya 100. N-nya 100. Sehingga 1 dibagi 100 hasilnya 0,01 mm. Ingat satuannya milimeter. Sehingga untuk mencari hasil pengukurannya masih sama caranya. Skala utama kita tambahkan dengan skala nonius. Baca dulu skala utama. Nah, kita lihat angkanya 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau ditulis 4 berarti masih lebih. Nah, ini tengah-tengah dia. Yang bawah ini berada tengah-tengah antara 3 dengan 4. Ini kan sudah lewat dia. Tengah-tengahnya ini. Berarti kita tulisnya 4,5 mm ditambah. Nah, yang skala nonius lihat sekarang. Cari yang lurus dengan ini, dengan skala utama. Kita luruskan, berarti yang ini ya. Berarti 10, 11, 12. Ini yang lurus kan? Kalikan. 12 kalikan dengan, nih ya, 12 kalikan dengan NST-nya 0,01 mm. Hasilnya akan sama dengan 0,12 mm. Nah, tambahkan dah. 4,5 mm ditambah 0,12 mm sama dengan 4,62 mm. Ya, berarti hasil pengukuran yang ditunjukkan sama dengan 4,62 mm. Jika sekali melakukan pengukuran, ini pengukuran tunggalnya. Gimana cara melaporkannya? Sama juga dengan yang tadi. X sama dengan X0 plus minus delta X. Hasil pengukurannya plus minus dengan setengah NST-nya. Hasil pengukurannya masukkan 4,62 plus minus setengah dari 0,01 sama dengan 0,005 mm. Ya, lihat perhatikan angka yang di depan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan yang di sini ada 3 angka. Berarti kita harus samakan lagi. Sama seperti di jangka sorong, kita samakan supaya sama 3 angka, berarti harus muncul angka 0. Sehingga penulisannya menjadi 4,620 plus minus 0,005 mm. Ini adalah
pelaporan hasil pengukuran di mikrometer sekrup dengan menggunakan pengukuran tunggal. Artinya pengukuran tunggal itu pengukuran yang hanya satu kali. Ya. Nah, ini dia tadi, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sudah muncul 2 kali dia. Nah, kita lanjut sekarang ke pengukuran berulang. Pengukuran berulang, bedanya dengan pengukuran tunggal. Kalau pengukuran tunggal tadi X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, pengukuran berulang X-nya sama dengan X rata-rata. Kenapa pakai X rata-rata? Karena kita menggunakan apa? Kita mencatat atau kita menggunakan pengukuran lebih dari sekali. Nih misalnya X1, X2, X3, sampai X keberapa, ini dijumlah. Ya. Ini yang dimaksud dengan X rata-rata. Ini maaf kodenya masih salah. Maksudnya X rata-ratanya ini dijumlah. Kemudian dibagi berapa kali kalian melakukan pengukuran. Misalnya kalau 3 kali berarti X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Nih, kalau dalam penulisan bisa ditulis sigma XI per N. Sigma itu artinya jumlahkan semua X sampai X ke I dibagi N. Berapa kali kalian melakukan pengukuran. Ya, ini untuk X rata-rata. Nih, X rata-rata ini. Salah kode. X0 Ibu tulis ya. Nah, untuk delta X-nya, ketelitiannya, nah, kita bisa gunakan untuk yang pengukuran berulang standar deviasi. Di mana persamaannya delta X sama dengan 1/N akar N sigma XI kuadrat dikurangi, dalam kurung ini dulu, sigma XI dikuadratkan per N min 1. Apa bedanya ini dengan ini? Nah, begini. Kalau ini, berarti kalau kita misalkan tadi kita ngambilnya 3 kali ya, X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan ditambah X3 dikuadratkan. Kalau yang ini, yang di belakang ini, XI. Sigma XI kuadrat berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 baru dikuadratkan. Kalau ini masing-masing dikuadratkan, kalau ini jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kemudian baru dibagi N-nya, kan tadi 3 ya, 3 dikurangi 1. Ya. Nah, untuk mencari kesalahan relatifnya bisa digunakan delta X-nya dibagi X rata-rata kali 100%. Tergantung sekarang, kalau delta X-nya 10% kalian ketemunya, berarti kalian menggunakan 2 angka penting. Kalau 1%, 3 angka penting. Kalau 0,1%, 4 angka penting ya. 4 angka. Nah, lihat di situ, apa itu angka penting? Nah, angka penting. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Kalian perhatikan ini, 3,46. Ini 3 angka penting. Ya. 3, 4 itu namanya angka pasti. Angka pasti itu angka yang bisa langsung dibaca pada alat ukur.
Angka 6 yang terakhir ini disebut angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang diperkirakan, ditaksir. Ya. Ingat, angka penting terdiri atas angka taksiran dan angka pasti. Angka pastinya 3,4, angka taksirannya 6. Ini pada contoh ini ya. Ini 1,0, 2 angka penting. Angka satunya angka pasti, nolnya angka taksiran. Sekarang Ibu berikan contoh penjumlahan. 3,46 cm ditambah 1,6, maaf, 1,0 cm. Nih hasilnya. Hitungan susun ya. Ini taksiran angka 6-nya, ditambah tidak ada, hasilnya ini taksiran. Ya. 4, angka pasti, ditambah 0, angka taksiran. Tadi kan angka taksiran, hasilnya angka taksiran. Pasti yang ketiganya. Satunya pasti. Pasti tambah pasti, hasilnya pasti. Jadi ini 4-nya pasti, 4 yang di sini taksiran jadinya. 6-nya taksiran, taksiran, taksiran. Tidak boleh ada 2 taksiran. Hanya boleh ada 1 taksiran. Sehingga angka taksiran ini harus digabung menjadi 1. Aturannya ingat. Kalau angkanya 6, maka dia akan dibulatkan ke atas. Kalau angkanya di bawah 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Tapi jika angkanya 5 bisa dibulatkan ke atas, bisa dibulatkan ke bawah. Tapi ada aturannya juga. 5 akan dibulatkan ke atas jika angka di depannya ganjil. Ini yang Ibu tunjuk, angka di depan angka 5. Ini misalnya 5 ya. Ini 5, angka 6-nya diganti dengan 5 misalkan. Maka angka di depannya misalnya 5 gitu. 5 berarti dibulatkan ke atas karena dia ganjil. Nah, kalau misalnya Ibu biarkan ini 4, ini 5, berarti dibulatkan ke bawah karena di depannya ini angka 4. 4 itu genap. Jadi, dia dibulatkan ke bawah. 5 bisa dibulatkan ke atas, bisa juga dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas jika angka di depannya ganjil. Dibulatkan ke bawah jika angka di depannya genap. Nah, ini kebetulan angkanya hasilnya 6 ya. Angka 6 otomatis dibulatkan ke atas. Sehingga kalau dibulatkan ke atas 5, jadinya di sini 5, 4,5 cm. Sehingga 2 angka penting, 1 angka pasti, angka 4, 5-nya angka taksiran. Nah, untuk pengurangan juga sama ya. Hanya boleh ada 1 taksiran. Contoh yang kedua, kalian perhatikan. Ibu menggunakan angka yang sama, 3,46 dengan 1,0 cm ya. Oh, ini salah ketik, ini 3 nih harusnya. Maaf, ini ada ralat sedikit ya. Ini 3. Ya, bukan 4, ini 3. 3 angka penting ini. Ya, ini yang benar. Ini salah ini. Sehingga kalau dikalikan ya, 3,46 dikalikan dengan 1,0 cm hasilnya 3,460 cm. Ini 4 angka penting dia. Ya.
dalam aturan perkalian dan pembagian, kalian mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dalam hitungan itu. Ini 3, ingat, ini 3 angka penting, ini 2 angka penting. Berarti hasil kalian harus dalam 2 angka penting. Itu catatannya. Nah, jika hasil yang diperoleh dari hitungan 3,460 cm, maka ingat juga aturan pembulatannya, kalau 0 udah pasti ke bawah dia ya. Sehingga 3,46 masih dalam 3 angka penting. Kalian butuhnya 2 angka penting sekarang. Berarti harus dibulatkan lagi sekali. Jadinya 3,5 cm. Ya. Ngikut angka penting yang paling sedikit berarti 2. Ya. Contoh yang ketiga. Kalian perhatikan. Ibu berikan angka 14,27 cm. Kemudian dikalikan dengan 9,3 cm. Hasil kalinya ketemunya 132,711 cm. Ya, jika diperhatikan 14,27 itu 4 angka penting. 9,3 2 angka penting. Ya, kalau dilihat hasilnya 132,711 itu 6 angka penting. Tadi menurut aturan perkalian dan pembagian harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dalam hitungan itu. Kita memainkan 4 angka penting dan 2 angka penting. Sehingga harus dalam 2 angka penting hasilnya ya. Nih, kalau kita ikuti aturannya, aturan pembulatan, angka 1 berarti ke bawah. Angka 1 di depannya lagi berarti ke bawah. Hasilnya 1327. Berarti masih dalam 4 angka penting. Harus dirubah lagi supaya menjadi 2. Nah, ini angka 7 sudah di atas angka 5 berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti menjadi 133 cm. Masih dalam 3 angka penting. Belum 2. Gimana caranya merubah supaya menjadi 2 angka penting? Kalian perhatikan. Kalau dijadiin 14 nggak mungkin. Kalau dijadiin 13 kan nggak mungkin, orang ratusan. Jauh sekali selisihnya. Nah, kita lakukan sekarang 1,3 dikali 100. Coba kalian kalikan 100. Jadinya berapa? 130. Kan hampir mendekati dia. 130. Tapi nggak boleh ditulis seperti ini. Jadi harus ditulisnya 1,3 kali 100-nya ini 10 kali berapa ya? 10 pangkat 2. 10 kali 10. Berarti 10 pangkat 2. Ya. 1,3 kali 10 pangkat 2 cm. Ini namanya bilangan bereksponen. 10 pangkat 2 itu termasuk bilangan bereksponen. Ini namanya notasi ilmiah. Bilangan ini tidak termasuk angka penting. Ya, sehingga yang dihitung angka penting hanya 1,3. Dapatlah 2 angka penting. Jadi hasilnya 1,3 kali 10 pangkat 2 cm. Ya. Kalau dia kali 100 berarti pangkatnya pakai positif. Ya, kali 1000 gitu positif dia. Kalau dibagi baru min ya. Dibagi, pangkat min artinya dibagi. Pembagi dia ya. Nah, kalian perhatikan ini. Sudah tahu kan? Udah ngerti? Tugas kalian selesaikan. Kemudian kalian upload di
kolom tugas GCR. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan.